taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Marc Marquez dinilai bisa memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 karena memiliki kualitas yang hebat bukan karena motor dari Ducati. Hingga 7 seri yang sudah berjalan pada MotoGP 2025, Marquez menjadi pembalap yang disorot karena kembali membuktikan dirinya belum habis. Rider berjuluk Baby Alien tersebut berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik yang ada dalam sejarah MotoGP. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati dengan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025, Marquez tampil kompetitif. Dari 7 seri yang dijalani, Marquez sudah mengukir 5 podium dengan 3 kemenangan dalam sesi balapan utama. Untuk sprint race atau balapan mini sendiri, peraih 8 gelar juara dunia itu mencatatkan 7 podium dengan 6 kemenangan. Dominasi dan laju Marquez yang sulit dibendung dengan motor Desmosedici MotoGP 25 untuk sementara membawanya berada di puncak klasemen MotoGP 2025. Total 196 poin sudah dikantongi oleh pembalap berusia 32 tahun tersebut hingga berakhirnya MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone akhir pekan kemarin. Marquez meninggalkan Bagnaia sebagai rekan setimnya yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan jarak 72 angka. Terlepas dari kegagalan dalam meraih kemenangan pada 3 seri terakhir, penampilan Marquez yang cukup menonjol dan mengundang perhatian Jaime Alguersuari. Pengamat MotoGP asal Spanyol itu merasa yakin sepenuhnya bahwa Marquez merupakan pembalap yang memiliki bakat hebat. Saya dulu, sekarang, dan saya akan selalu yakin akan kehebatan Marc Marquez, ucap Alguersuari. Melalui kanal YouTube Mundo Deportivo, Alguersuari kembali mengenang mentalitas Marquez terlebih sejak mengalami crash horror di sirkuit Jerez pada musim 2020. Namun ketika dia mengalami kecelakaan terkenal di Jerez dan sangat terpukul, Honda jatuh, begitu juga dengan pabrikan Jepang, dan Ducati bangkit kembali, ucap Alguersuari. Marquez melakukan apa yang dia bisa, selalu memimpin, tetapi dia tidak lagi menang. 4 tahun penuh penderitaan yang luar biasa, imbuhnya. Kebangkitan pembalap yang identik dengan nomor 93 itu terjadi pada musim lalu saat membela Gresini Racing dengan motor Ducati Desmosedici MotoGP 23. Marquez kembali mampu bersaing di barisan depan lagi saat banyak pihak menilai sudah sepantasnya dia untuk pensiun. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sudah menyalakan alarm bahaya soal kondisi motornya sepanjang mengarungi persaingan MotoGP 205 hingga GP Inggris di sirkuit Silverstone, Minggu, 25 Mei 2025. Bagnaia tahu dia butuh bantuan dari Ducati karena dia tidak bisa membuat keajaiban dengan motornya yang bermasalah. Ducati pabrikan telah menjadi motor yang paling diidam-idamkan pada MotoGP selama 3 tahun tetapi telah dirundung berbagai masalah musim ini. Sejak tes pramusim, Bagnaia dan rekan setimnya, Marc Marquez, tidak menyukai mesin baru sehingga Ducati membuat keputusan yang tidak biasa untuk berkomitmen pada versi lebih lama. Saat Marquez telah menjinakkan GP 25-nya dan memuncaki klasemen MotoGP, kesengsaraan Bagnaia lebih jelas terlihat. Di tikungan 7 saya jatuh dengan cara yang tidak normal, kata Bagnaia setelah balapan utama di Silverstone. Jelas bahwa pada hari Minggu, ada sesuatu yang lebih terjadi. Situasinya secara umum, ada sesuatu yang tidak beres. Ini pertama kalinya motor kami tidak kompetitif. Bagnaia berada di posisi kedua saat MotoGP Inggris dihentikan sementara dan balapan dimulai kembali. Bagnaia mengganti ban belakangnya untuk memulai balapan yang malah berbalik arah, dan Bagnaia terjatuh. Pembalap 28 tahun itu telah mencoba mencari tahu penyebab kecelakaannya. Itu adalah hasil terburuk setelah Le Mans di mana ia pulang tanpa poin. Namun Bagnaia menegaskan bahwa perasaannya dengan Ducati GP25 tidak lebih buruk di Silverstone, tetapi sama buruknya seperti sebelumnya. Tidak lebih buruk, tidak lebih baik. Seperti biasa, saya tidak merasakan apapun, katanya. Saya butuh solusi yang lengkap. Saya tahu bahwa saya sangat cepat. Saya tahu saya bisa memenangkan setiap balapan. Namun jika perasaan saya masih sama, saya tidak bisa melakukan keajaiban. Marc Marquez memberikan vonis paling mengkhawatirkan sejauh ini tentang motor Ducati 2025 setelah MotoGP Inggris. Untuk Grand Prix kedua berturut-turut, pembalap yang menang tidak mengendarai Ducati, jauh dari dominasi pabrikan selama 3 tahun terakhir. Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi memanfaatkan keunggulan Fabio Quartararo dari Yamaha untuk menang di Silverstone pada hari Minggu. Sementara Marquez meringankan akhir pekan yang buruk dengan finish di podium. Namun masalahnya jika dibandingkan dengan motor spesifikasi 2024 milik Franco Morbidelli dan Alex Marquez,
Yang finish keempat dan kelima, itu sangat mencolok. Ban depan terasa sangat tidak enak. Saya bilang, ban, tapi saya tidak mau menyalahkan Michelin, kata Marquez. Dengan bagian depan, failingnya seperti bencana. Karena alasan itu, pada hari Sabtu, kami menggunakan ban soft, dengan sebagian besar grit. Pada hari Minggu sebagian besar menggunakan ban medium. Kami tahu ban medium tidak bekerja dengan baik, tetapi bagi beberapa pembalap dan beberapa pabrikan, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan balapan. Failing itu bukan yang terbaik, tetapi kami menyelamatkan hari itu. Saat saya melebar di tikungan 9, saya kembali, dan mendorong ban depan dan belakang terlalu keras. Pada putaran terakhir, mereka sudah selesai. Saya mencoba mengejar Johann Zarco tetapi melihat terlalu banyak risiko. Saya tahu, bagi Franco, podium itu penting, tetapi kami bertahan dengan baik. Marquez juga menegaskan bahwa dia marah pada dirinya sendiri atas kecelakaan awal itu. Meskipun dia mendapat kesempatan kedua karena restart yang kacau. Ia juga menjelaskan bahwa perasaannya pada start awal jauh lebih baik dibandingkan pada restart, saat ia mengganti motor dan ban. Namun masalah dengan MotoGP 25 semakin meningkat. Rekan setim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, bahkan belum pernah benar-benar menguasai Desmosedici versi terbaru musim ini. Gigi Dalinya telah menuntut agar semua orang di Ducati memainkan peran mereka dalam membantu kebangkitan Bagnaia. Namun untuk pertama kalinya, Marquez juga menemukan masalah signifikan dalam kondisi dingin dan berangin di Silverstone. Ia masih mampu memperlebar keunggulannya hingga 24 poin di atas sang kakak di puncak klasemen MotoGP. Sementara itu, Jorge Martin menerbitkan pernyataan pertamanya di media sosial Kamis ini mengenai keputusannya untuk menggunakan klausul dalam kontraknya dengan Aprilia yang membebaskannya pada akhir musim. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Kamis, Jorge Martin memecah kebungkaman yang dipertahankannya sejak motorsport.com mengabarkan niatnya untuk meninggalkan Aprilia pada akhir musim dan bebas membalap untuk pabrikan lain pada tahun 2026. Dengan menggunakan klausul dalam kontraknya yang konon menyatakan bahwa setelah putaran ke-6 kalender MotoGP 2025, yang diadakan di Le Mans 3 minggu lalu, ia dapat dilepaskan jika ia tidak bertarung untuk posisi teratas di kejuaraan dunia. Sesuatu yang jelas tidak dilakukannya, mengingat cedera yang dialaminya telah mencegahnya untuk ambil bagian dalam setiap Grand Prix yang diselenggarakan sejauh ini, kecuali Qatar. Tepatnya 2 cedera tersebut, cedera yang membuatnya tidak dapat mengikuti balapan di 3 balapan pertama tahun ini, dan kecelakaan yang dideritanya di Doha, yang membuatnya tidak dapat mengikuti 3 balapan berikutnya, adalah hal yang diandalkan Aprilia untuk memahami bahwa klausul tersebut tidak memiliki efek dan tidak dapat diterapkan, sambil mempertahankan niatnya yang tidak dapat digoyahkan untuk menghabiskan 2 tahun kontrak yang telah ditandatangani. Saya tidak pernah melanggar kontrak. Ketika kami menandatanganinya, saya setuju dengan Aprilia bahwa, kecuali jika terjadi keadaan tertentu, saya berhak menentukan masa depan saya hingga tahun 2026. Ini adalah syarat penting untuk menerima proposal kontrak yang mereka tawarkan kepada saya saat itu, jelas pembalap tersebut. Ketika saya memutuskan untuk berganti merek tahun lalu, salah satu prioritas saya adalah memiliki kesempatan untuk menguji motor dalam situasi nyata dan memahami hubungan dengan tim dan metodologi kerjanya. Lanjut pernyataan tersebut. Dani Pedrosa menyoroti sepak terjang Marc Marquez sebagai andalan tim pabrikan Ducati yang masih bisa mendapatkan podium di tengah balapan yang berjalan sulit. Seri ke-7 MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris pada akhir pekan kemarin diakhiri dengan hasil yang relatif bagi Marquez bersama Ducati. Meski menghadirkan raut kesal karena merasa melakukan kesalahan yang tidak perlu dalam lomba berdurasi selama 20 lap itu, rider berjuluk Baby Alien tersebut masih berdiri di podium. Marquez memanfaatkan kesempatan keduanya setelah berkibarnya red flag dengan sangat baik di mana dia sempat mengalami crash. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut masih bisa mengikuti jalannya lomba dengan menduduki posisi start aslinya yaitu di urutan keempat karena balapan belum tuntas sepenuhnya. 3 putaran. Penampilan Marquez sendiri terbilang agresif ketika bendera start dikibarkan di mana dia sempat merangsek ke posisi-posisi depan sebelum melorot tajam karena kesalahannya. Dengan ketenangan dan bakat yang dimiliki, Marquez perlahan memperbaiki posisinya hingga akhirnya finish di tempat ketiga di belakang sang pemenang Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Johann Zarco, LCR Honda. Drama yang tersaji pada MotoGP Inggris 2025 kemarin memang mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk rekan setim Marquez saat masih membela Repsol Honda, Dani Pedrosa.
Pria yang kini dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai GP Inggris 2025 telah menghadirkan kegilaan sejak awal lomba di mana Marquez dan adiknya dari Gresini Racing, Alex Marquez crash. Pandangan sama juga berlaku untuk momen di mana rider VR46 Racing Team Franco Morbidelli dan wildcard Honda, Aleix Espargaro saling bersinggungan satu sama lain. Balapannya diwarnai dengan red flag yang berkibar setelah 2,5 putaran di mana kami mendapati Alex crash, kata Pedrosa. Lalu Marquez crash dan juga Aleix Espargaro dengan Morbidelli. Dan kemudian start diulang di mana ada kegilaan lain dalam balapan ini yang memberi kami kegembiraan hingga putaran terakhir, imbuhnya. Dari gelaran MotoGP Inggris 2025 kemarin, Pedrosa memiliki beberapa pandangan di mana para pembalap kini cenderung tampil lebih hati-hati lantaran kondisi cuaca yang sulit ditebak. Sementara itu, situasi sebaliknya dialami Zarco yang mengelola ban dengan sangat baik sampai berhasil menyalip beberapa pembalap dalam 3 lap terakhir. Sangat kuat. Saya senang, itu keren, kata Zarco setelah sprint. Memulai dari posisi ke-9 di sini agak sulit karena kita berada di sisi dalam di tikungan pertama dan bisa kehilangan terlalu banyak kecepatan. Kemudian kita tidak tahu kemana harus melaju di tikungan kedua dan posisi di tikungan ketiga tidak mudah. Saya mencoba untuk mendapatkan posisi tetapi saya kehilangan satu posisi. Tetapi start saya bagus, ujar pembalap yang kemarin memenangi balapan MotoGP Prancis. Zarco senang bisa keberhasilan mengontrol ritme dapat memberikan keuntungan di akhir lomba. Saya tahu bahwa saya bisa mencatatkan waktu putaran yang bagus dengan ban baru, tetapi saya sedikit khawatir dengan ritmenya, kata Zarco. Tetapi untuk sprint saya pikir kami mendapatkan informasi bagus dan saya bisa mengontrol kecepatan dengan cukup baik dan, secara keseluruhan, mengontrol traksi lebih baik daripada yang lain. Pada akhirnya, ini memberi saya keuntungan di akhir dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Pertama, Jack Miller yang telah berjuang keras, saya menyalipnya, dan kemudian dengan Quartararo dan Pecco, Francesco Bagnaia, sangat bagus. Marco Bezzecchi, menyalip saya, dan saya melihatnya seperti di Texas. Bahwa ketika dia memiliki kecepatan jangan coba-coba bertarung karena dia lebih cepat dan saya bisa melihatnya. Tapi saya senang, dengan gaya saya memiliki keuntungan dan mendapatkan posisi kelima yang sangat bagus, ujar Zarco. Zarco kemudian mengungkapkan kemampuannya untuk mengelola ban dengan baik sampai akhir. Saya pikir ini adalah gaya saya, cara saya menggunakan tubuh saya di tikungan, ujarnya. Marc Marquez selamatkan muka Ducati di MotoGP Inggris 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu pun banjir pujian, salah satunya datang dari manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Menurut Dall'Igna, balapan MotoGP Inggris 2025 berjalan rumit. Tak heran, dia memuji performa Marc Marquez yang berhasil raih podium pada balapan tersebut. Balapan MotoGP Inggris 2025 berlangsung di sirkuit Silverstone, Minggu 25 Mei 2025. Balapan ini berjalan penuh drama. MotoGP Inggris 2025 bahkan diwarnai start ulang karena ada red flag berkibar ketika balapan belum mencapai 3 lap. Beberapa pembalap juga terjatuh, termasuk Francesco Bagnaia. Puncak drama terjadi pada Fabio Quartararo. Kala memimpin balapan dengan sangat nyaman, Quartararo justru harus gagal finish karena masalah teknis pada motornya. Dall'Igna pun mengakui balapan tersebut sangat rumit bagi Ducati. Dia pun tampak tidak puas dengan hasil yang didapatinya di MotoGP Inggris 2025. Bagi kami, ini adalah minggu yang cukup rumit, tidak biasa, jelas tidak gemilang, dan dengan performa yang cukup biasa saja, kata Dall'Igna. Tapi untungnya, Ducati punya Marquez. Rider berjuluk Baby Alien itu seakan menyelamatkan wajah tim pabrikan asal Italia tersebut. Pasalnya, dia berhasil finish di posisi ketiga. Marco Bezzecchi, Aprilia, pun keluar sebagai pemenang. Sementara podium kedua, ini diisi Johann Zarco dari Honda. Tak ayal, Dall'Igna memberi pujian kepada Marquez yang berhasil meraih podium ketiga. Menurutnya, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, mengingat balapan berlangsung penuh drama. Apalagi, The Baby Alien sempat terjatuh di awal balapan. Untungnya, balapan diulang dan berhasil finish posisi ketiga. Namun, Marc telah melakukan pekerjaan hebat, sempat kesulitan dan berhasil bangkit hingga finish ketiga yang dalam kondisi seperti ini sangatlah berarti. Mengingat ia mendapat keuntungan dari balapan ulang setelah insiden awal, ujarnya. Bagaimanapun juga, itu adalah sebuah comeback yang luar biasa.
sama sekali tidak bisa diprediksi dan tidak mudah dilakukan. Ia menunjukkannya dengan determinasi seorang veteran berpengalaman dan ketangguhan seorang pemula, pungkas dalinya. Sementara itu, Maverick Vinales, pembalap Red Bull KTM Tech3, ingin mendapatkan perpanjangan kontrak dari KTM. Keyakinan ini muncul seiring dengan pandangannya terhadap potensi besar motor RC16 di MotoGP 2027. Vinales melihat peluang emas untuk memperebutkan gelar dunia jika tetap membela pabrikan Austria tersebut. Keputusan Vinales untuk bergabung dengan KTM pada musim ini diambil setelah ia memutuskan untuk meninggalkan Aprilia Racing. Saat ini, ia membela Red Bull KTM Tech3 yang berstatus tim satelit. Meski sempat diragukan, rider Spanyol ini justru konsisten menembus 5 besar sejak seri Qatar. Walau KTM sedang mengalami masalah keuangan dan keberlanjutannya di MotoGP tengah disorot, pembalap berjuluk Top Gun tetap menunjukkan keyakinannya. Apalagi kini bisa lebih tenang menghadapi masa mendatang usai dapat dukungan dana yang masif dari Bajaj Auto. Vinales percaya bahwa proyek KTM di ajang MotoGP akan tetap berjalan. Bahkan akan terus ambil bagian ketika kejuaraan tersebut mengubah regulasi teknis secara menyeluruh pada 2027, dengan mengganti mesin 1000 cc menjadi 850 cc. Menurutnya, motor RC16 akan lebih garang 2 tahun lagi. Bagi saya, belum jadi motor terbaik. Saya rasa motor 2027 akan jadi motor yang bagus. Untuk musim depan, akan sulit melakukan perubahan besar karena mesinnya tak bisa diubah. Meski saya sangat menyukai mesinnya, ungkapnya. Saat ini, Anda tidak bisa mengganti mesin. Hanya bisa mengubah hal-hal kecil karena semuanya dibekukan. Akan sulit untuk membuat langkah besar tahun depan. Namun, menurut saya, langkah besar itu akan datang di 2027, lanjut juara dunia Moto3 2017 ini. Kontrak antara KTM dan Dorna Sport sendiri akan berakhir pada penghujung 2026, dan belum ada perpanjangan untuk 2027. Namun, Vinales menyatakan KTM tidak pernah ragu tetap berkiprah di MotoGP dalam jangka panjang, sehingga ia berharap mendapat kontrak baru untuk 2027. Pengamat Carlo Pernat membongkar masalah di balik kegagalan Marc Marquez merebut podium tertinggi dalam seri MotoGP Inggris 2025 akhir pekan lalu. Sebagaimana diketahui, pembalap Ducati Lenovo asal Spanyol itu sama sekali tak berhasil menyabet predikat nomor 1, baik saat sprint race maupun balapan utama di sirkuit Silverstone. Marc Marquez diasapi adiknya sendiri, Alex Marquez, ketika menggeber kuda besinya dalam sesi sprint race pada Sabtu, 24 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat. Dia harus puas finish di urutan kedua lantaran lebih lambat 3.511 detik dibanding Alex. Sementara itu saat race utama, pembalap berjuluk The Baby Alien itu malah dikejutkan oleh Marco Bezzecchi. Rider Aprilia Racing finish terdepan diikuti Johann Zarco dari Castrol Honda LCR, meninggalkan Marc Marquez yang hanya kebagian podium 3. Carlo Pernat pun lantas menyoroti masalah dari kubu Ducati yang membuat Marc Marquez seolah kehilangan tajinya di Inggris. Dia menilai motor Desmosedici MotoGP 25 yang dipakai saat ini tidak tepat, sehingga membuat sang pembalap terkenal imbasnya. Bukan cuma Marquez, Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio juga diyakini sudah merasakan efek buruk dari kuda besi yang mereka tunggangi. Pasalnya, mereka juga terlihat mengalami kesulitan di sejumlah seri MotoGP 2025. Harus dikatakan dan dicatat bahwa krisis kecil sedang terjadi di Ducati. Untuk Ducati resmi terutama, ujar Pernat, bahwa motor 2025, YP25, tidak tepat. Mereka yang menungganinya, yakni Marquez, Bagnaia, Di Giannantonio banyak mengalami kesulitan, tambah dia. Di sisi lain, Carlo Pernat tak menampik bahwa Ducati kadang memang butuh waktu untuk mencapai performa terbaik mereka saat awal musim MotoGP. Namun berbeda dari sebelumnya, sang pengamat melihat ada kecenderungan Ducati butuh waktu lebih lama dan punya masalah yang sedikit sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun, Ducati mengajarkan kita hal-hal seperti ini, bahwa awalnya, semua hal, selalu butuh waktu. Kali ini, mungkin, lebih lama. Dan tampaknya, masalah mereka bahkan sedikit lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya, kata Pernat lagi. Sementara itu, pebalap Ducati asal Italia, Francesco Bagnaia komplain motor Ducati Desmosedici MotoGP 25 punya banyak masalah. Menurutnya, tunggangan tersebut tak lebih baik dari MotoGP 24 atau edisi sebelumnya. Lantas, mengapa rekan setimnya, Marc Marquez tetap mampu tampil baik? Sepanjang musim ini, Bagnaia memang belum mampu tampil baik.
Karuan saja, Bagnaia hanya sekali menang dari 7 balapan yang telah dijalaninya. Bahkan, pada seri terakhir yang digelar di Silverstone, Inggris, dia mengalami crash. Bagaimanapun juga, sepanjang akhir pekan, MotoGP 24 jauh lebih baik daripada MotoGP 25.